Bab pertama. Bab pertama. Mana suaranya, Hem? Lepaskan saja, nggak usah ditahan seperti itu. Aku ingin mendengar suara kamu itu. Taskia Alifah. Ucap Regi di telinga Taskia. Mereka sedang memadu kasih di kamar pengantin di rumah keluarga besar Taskia. Setelah tadi siang mereka melakukan ijab kabul dan resepsi. Taskia tersenyum merona malu. Dia mengenakan baju tidur Brenda berwarna hitam yang tentunya kurang bahan. Regi sebenarnya sudah bergelora dan berhasrat saat melihat tubuh putih mulus Taskia, meski hanya dengan penerangan lampu tidur. Namun indera perabanya juga bisa merasakan bagaimana halus dan lembutnya kulit Taskia. Pasti gadis itu sudah melakukan perawatan selama beberapa hari terakhir ini sebelum mereka menikah. Shit, kenapa dia bisa semulus, semanis dan secantik ini? Apa mungkin ini pesonanya? Atau jangan-jangan pakai susuk? Sehingga bisa tampil menawan dan menggoda begini, batin Regi. Wajah ayunan manis di bawah kungkungannya itu semakin cantik dengan senyum merona malunya. Regi merutuki dirinya sendiri yang sempat tergoda dan semakin terpikat dengan pesona Taskia yang harusnya sudah halal untuk dia apakan saja. Regi lama-lama kesal juga karena Taskia malu-malu kucing tidak kunjung terpancing dengan pemanasan yang dia lakukan. Namun malah dia yang terpancing dan semakin berhasrat. Hampir tidak tahan. Gak usah malu-malu, pura-pura lugu dan pura-pura polos, dengan menahan suara dan pura-pura susah terpancing, serta pura-pura tidak berpengalaman sama sekali di atas ranjang. Padahal sebenarnya kamu sudah ahli dan sudah berpengalaman dengan jam terbang tinggi di atas ranjang. Tidak sudi sebenarnya aku menyentuhmu. Jijik dan takut tertular penyakit menular juga. Regi berucap sembari bangkit dari atas tubuh Taskia yang dia kungkung tadi. Ucapan dan tingkah Regi sontak membuat Taskia kaget dan membeliakan mata dengan bulu lentik alaminya. Apa maksud kamu, Mas? Regi meraih kimono tidur Taskia yang tadi dia tanggalkan, lalu melemparkan pada Taskia. Pakai ini lagi. Dengan bingung Taskia segera memakai kimono itu. Sementara Regi memang belum melepas baju yang dikenakannya. Gak usah sok pura-pura lugu, polos dan tidak tahu apa-apa. Taskia, kamu menikah denganku hanya karena ingin menutupi aib siapa kamu sebenarnya, kan? Aku tidak mau mendapatkan bekas orang lain, apalagi bekas dari bukan cuma satu orang saja. Kamu sudah pasti tidak perawan, wanita murahan, dan sebutan lebih tepatnya adalah jalang. Taskia tambah bingung dengan tuduhan dari sang suami. Maksud kamu apa, Mas? Bicara yang jelas dan gak usah berputar-putar seperti itu. Kenapa kamu bisa menuduhku dengan fitnah keji seperti itu? Tentu saja Taskia tidak terima dituduh semurahan itu. Regi menarik lengan Taskia dengan kasar. Ayo keluar. Biar aku sekalian bicara alias memberitahukan fakta yang sesungguhnya tentang siapa kamu pada keluarga kamu. Kita bicara berdua dulu, karena ini masalah kita berdua. Kamu saja belum menyentuhku. Kenapa kamu sudah menuduhku sudah tidak perawan dan murahan, ha? Taskia yang biasanya bicara lemah lembut kini menaikkan nada bicaranya beberapa oktav, karena tentu saja dia tidak terima dituduh semena-mena seperti itu. Kalau ingin segera tahu, ikut aku sekarang. Regi tidak sabaran. Sebentar, Mas. Perasaan Taskia mendadak kalut. Sepertinya akan terjadi sesuatu. Apalagi melihat sikap Regi yang berubah 180 derajat secara tiba-tiba. Padahal beberapa menit yang lalu pria itu masih bersikap manis padanya. Dengan tidak sabar, Regi menarik tangan Taskia. Namun Taskia masih sempat mengulurkan tangannya untuk meraih jilbab rumahan instan dan memakainya. Karena pikir Taskia di rumahnya masih ada beberapa kerabatnya. Gak usah sok suci dan sok alim seperti itu. Nyatanya kelakuan kamu busuk dan jilbabmu itu hanya untuk menutupi kedokmu. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu bicara apa sih sebenarnya? Regi membuka pintu kamar dan segera menarik lengan Taskia dengan kasar. Lalu mendorong tubuh Taskia hingga terduduk di sofa ruang keluarga. Orang tua dan keluarga Taskia yang kebetulan sebagian masih terjaga tentu saja kaget. Ada apa? Regi? Kia? Tanya Herman, papanya Taskia.
Taskia Alifa Sabira, aku talak engkau malam ini. Sejak saat ini, kamu bukan istriku lagi. Dengan lantang Regi berucap. Aku kembalikan anakku malam ini juga. Taskia langsung membeliak tidak percaya mendengar ucapan pria yang beberapa jam yang lalu mengucapkan kabul atas namanya. Apa? Apa maksud kamu? Regi? Herman bertanya dengan tegas. Bahkan pria itu mendekat. Om, Tante, dan semuanya, Taskia sudah tidak suci lagi, tidak perawan lagi, dan aku tidak sudi menerima bekas orang lain. Aku menikahi dia dan menjandakannya di malam pertama kita ini, karena dia sudah selingkuh di belakangku. Kukira dia salihah, ternyata dia murahan dan jalang. Bohong? Itu fitnah. Apa maksud kamu? Mas, bahkan kita baru memulai, dan belum sempat kita berhubungan. Namun kenapa kamu sudah menuduh aku tidak suci dan tidak perawan lagi, Mas? Sergah Taskia tidak terima. Nah, kamu dengar Taskia kan? Regi? Dari mana kamu tahu dia sudah tidak perawan? Bahkan kamu belum menyentuhnya. Endang, mamanya Taskia ikut bicara. Dia mendekat pada putrinya. Taskia yang bohong. Mana ada maling yang mengaku? Aku punya bukti kuat. Regi bicara lantang, dengan emosi juga. Jangan fitnah aku dengan fitnah keji seperti itu. Mas, ini bukan fitnah, tapi ini fakta. Aku melihat kamu masuk hotel, bergelayut manja dengan seorang pria setengah tua, 4 hari yang lalu. Gak mungkin check-in di hotel dengan seorang pria, di dalam kamar cuma main catur atau main monopoli. Ini buktinya. Regi membuka galeri di ponselnya dan menunjukkan video itu kepada Herman dan Taskia serta Endang. Itu kamu kan? Kia? Jelas-jelas itu kamu. Hanya saja di situ kamu melepas jilbabmu. Sika sudah gak usah mengelak lagi. Ujar Regi dengan sinis. Enggak. Bukan. Itu bukan aku. Aku tidak pernah melepas jilbab apalagi sampai check-in di hotel dengan seorang pria. Jangan mengelak terus. Kia. Udah jelas-jelas itu kamu. Benar kan, Om? Tante? Cih, pantas selama ini kamu sok suci dan gak mau disentuh sebelum menikah. Itu untuk menutupi kedok kamu, agar bisa menikah denganku. Karena kalau kita sudah berhubungan sebelum menikah dan aku tahu kamu sudah tidak perawan, aku tidak bakalan mau menikah dengan kamu. Herman dan Endang saling bertukar pandang. Memang wanita dalam video itu begitu mirip dengan Taskia. Enggak ada bedanya sama sekali. Kia, benar itu kamu? Herman bertanya dengan tegas. Taskia tentu saja langsung menggeleng. Air matanya mulai luruh saat papanya tidak mempercayainya. Bukan, Pak, aku tidak pernah merasa melakukan hal itu. Tapi ini buktinya. Ini kamu. Memangnya di dunia ini ada orang yang sangat mirip seperti ini. Papa kecewa sama kamu. Kurang apa kamu di rumah ini? Keluar kamu dari rumah ini. Kia. Mempermalukan kami saja. Kamu sudah dipungut dan diangkat anak. Diberikan kasih sayang dan materi. Namun balasan ini yang kamu berikan? Endang hanya diam. Tidak membela Taskia sama sekali. Ngeri dia kalau suaminya sudah marah seperti itu. Tentu saja Taskia kaget syok. Tidak percaya mendengar ucapan papanya. Regi tersenyum menang, melipat tangan di depan dada. Taskia meraih lengan Endang dan berusaha membujuk mamanya untuk percaya padanya. Bukan, Pa, itu bukan aku. Demi Allah, Pa, Ma, itu bukan aku. Sangkal Taskia di sela-sela isak tangisnya. Kurang bukti apa lagi, Kia? Itu sudah jelas-jelas kamu. Usir saja dia, Om. Regi terus bicara, meyakinkan kedua orang tua Taskia. Mulai malam ini kamu bukan anak kami lagi, Taskia. Pergi sana. Papa tidak sudi mempunyai anak seperti kamu. Herman kembali mengusir dengan nada dingin. Endang hanya diam saja karena dia sepenuhnya ikut pada keputusan suaminya. Begitu juga dengan keluarga Taskia yang lain. Membiarkan Taskia masih memegang lengannya.
Regi memisahkan tangan Taskia dari lengan Endang. Taskia pasrah. Mau menyangkal seperti apapun, papa dan mamanya ternyata lebih percaya pada Regi daripada padanya. Baiklah, Pa, Ma, kalau papa dan mama tidak percaya sama Kia, serta lebih percaya pada Mas Regi. Terima kasih karena sudah membesarkan Kia, memberikan kasih sayang, dan juga materi. Maaf kalau ini mengecewakan papa dan mama. Kia akan membuktikan kalau fitnah dan tuduhan dari Mas Regi semuanya itu tidak benar. Taskia berucap sambil terisak dan sesenggukan. Sungguh hatinya sangat sakit difitnah dengan fitnah keji seperti itu. Sementara Herman dan Endang hanya diam, terlalu kecewa dengan kenyataan itu. Regi tersenyum menang. Dan disinilah sekarang, Taskia mencoba mendatangi rumah sahabatnya, Yola. Setelah diusir dari rumah dan hanya membawa baju di badan dan surat penting miliknya saja. Sementara ponselnya tadi langsung disita oleh Herman. Biar kamu gak bisa menghubungi siapapun dan gak bisa bertransaksi dengan siapapun, apalagi untuk transaksi bermaksiat di hotel. Kamu dulu datang ke rumah ini tidak membawa apapun dan hanya surat data diri kamu. Jadi begitupun kamu keluar dari sini, juga tidak membawa apapun. Terdengar memang kejam ucapan papanya, yang ternyata papa angkat dan baru Taskia tahu beberapa hari sebelum menikah. Karena berhubungan dengan orang yang akan menjadi walinya, tentu saja papa Herman itu tidak sah menjadi walinya. Maaf, Neng Kia, Non Yola tidak ada di rumah. Beritahu pembantu keluarga Yola yang keluar untuk menemui Taskia. Taskia melirik ke garasi, ada mobil Yola di sana. Sepertinya Yola ada di rumah, namun kenapa Yola tidak mau menemuinya? Terpaksa Taskia pergi dari rumah Yola. Berjalan sambil menangis seperti gelandangan, sambil mendekap tas dokumen, harta yang dimilikinya sekarang. Ya Allah, kenapa ujian yang Engkau berikan begitu berat? Dengan fitnah kejam yang tidak pernah aku merasa melakukannya. Taskia lalu mencoba mendatangi rumah beberapa temannya. Terpaksa dia jalan kaki karena dia tidak mempunyai uang. Untung saja rumah Yola tadi dekat. Hanya beda perumahan yang bersebelahan. Namun tidak ada satupun temannya yang bisa dia temui. Ya Allah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mendadak semua orang tidak ada yang berpihak padaku dan tidak bisa ditemui? Taskia tidak tentu arah. Dia bingung hendak kemana lagi, tanpa ada pegangan uang sama sekali. Mendadak dia merasa dunia begitu jahat padanya. Padahal selama ini dia hidup baik-baik dan jadi orang baik juga. Baru beberapa hari yang lalu dia mengetahui fakta kalau dia hanyalah anak angkat di keluarga Herman dan Endang. Itu sudah cukup menghancurkan mentalnya dan rasa percaya dirinya. Serta diam-diam dalam hatinya mempertanyakan siapa dirinya dan asalnya dari. Meski Taskia bersyukur saat Regi masih mau menerimanya untuk menjadikannya istri. Namun kini, fitnah keji itu semakin menghancurkan hidupnya. Semakin hancur. Hanya karena iman saja yang masih membuat Taskia bertahan dan tidak menyerah untuk mengakhiri hidupnya agar semuanya bisa selesai. Aku harus kemana lagi ini? Masa tidak ada yang bisa aku temui? Taskia melihat nanar ke arah jalan di depannya. Air matanya mengalir begitu saja. Langit gelap dan mendung, dan tidak berapa lama turun hujan rintik-rintik yang langsung menjadi hujan deras. Air matanya bercampur dengan air hujan. Taskia pasrah, tidak ada tempat untuk yang berteduh. Aku akan mencari bukti dan membuktikan pada semua orang kalau tuduhan dari Mas Regi itu salah. Malam sepertinya sudah semakin larut. Bahkan Taskia sampai tidak memikirkan kalau mungkin saja ada bahaya yang mengancamnya karena seorang perempuan berjalan sendirian di malam seperti ini. Taskia berjalan tak tentu arah hingga hampir tertabrak sebuah mobil mewah di bawah guyuran hujan deras. Kalau sudah bosan hidup jangan di tengah jalan, menyusahkan dan merugikan orang yang menabrak kamu. Seorang pria mengumpat dari dalam mobilnya. Taskia masih sempat mendengarnya dan tidak lama kemudian dia ambruk. Tidak sadar